Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara untuk mengganti busi pada mobil Calya, Sigra, Ayla ataupun juga Agya yang bermesin 1200 cc. Untuk jenis businya yang dipakai adalah SC16HR11. Untuk jenis businya adalah iridium. Kemudian hati-hati dalam pembelian part untuk busi iridium ini karena banyak sekali produk yang KW ya. Jadi nanti di video tutorial kali ini juga akan kita coba bandingkan perbedaan antara busi yang original dan juga busi yang KW. Karena tentu saja untuk kualitasnya jelas berbeda meskipun secara fisik untuk bentuknya dari busi ini adalah sama. Selain busi kita juga perlu mempersiapkan untuk tools yang berikutnya yaitu kunci busi atau untuk membuka busi. Untuk size-nya ini 14 mm ya. Jadi untuk kunci businya ini yang kecil. Kemudian untuk model kunci businya bisa pakai model yang apapun. Untuk tools yang kedua kita juga membutuhkan kunci 10 mm. Ini nanti akan kita gunakan untuk membuka baut pada coil dan juga di intake ini ya. Oke, setelah kita siapkan untuk kunci businya ya. Jadi kalau belum ada kunci businya ini harus cari dulu ya karena untuk size-nya memang agak berbeda. Biasanya kalau yang banyak kita jumpai itu size-nya adalah 21 dan juga ukuran 16, tapi ini untuk size-nya dari kunci businya adalah 14 mm. Langkah yang pertama yang akan kita buka adalah baut di intake ini. Jadi ada dua jumlahnya, yang di bagian atas dan juga di bagian bawah. Nanti akan kita buka terlebih dahulu. Jadi nanti untuk intake ini bisa kita lepas atau kalau enggak kita cukup angkat ke bagian atas saja sehingga nanti untuk di bawah intake atau di bawah cover ini nanti bisa kelihatan untuk di 4 coil busi ya. Jadi nanti untuk businya ini masing-masing ada coilnya, jumlahnya ada 4. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk di intake-nya ini. Oke, selanjutnya setelah baut kita buka, langkah berikutnya tinggal kita angkat saja ya. Ini bisa dilepas, bisa juga enggak. Sebenarnya kalau hanya ingin mengganti busi sih ini enggak usah dilepas ya, cukup kita tekan saja untuk klemnya, kemudian nanti kita bisa angkat untuk di intake ini sehingga di bagian bawah ini sudah kelihatan 4 coil dari busi ya. Ini nanti akan kita lepas untuk masing-masing coil ini. Yang perlu diperhatikan adalah untuk perkabelan ini jangan sampai terbalik ya. Jadi diurutkan dari yang kabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi berikutnya kita lepas terlebih dahulu untuk kabel-kabel ini. Kalau kalian takut terbalik untuk pemasangannya nanti misalkan setelah dilepas ini juga boleh kalian kasih tanda atau dikasih nomor nanti agar tidak terbalik, karena ini tidak boleh terbalik, jadi harus berurutan untuk yang pertama, kedua dan seterusnya. Sebenarnya tanpa kita kasih nomor pun juga kelihatan ya, karena dari ukuran kabelnya ini sudah disesuaikan. Berikutnya kita kendorkan dulu untuk baut dari tiap-tiap coil. Nanti untuk selanjutnya kita buka untuk coilnya ini ya. Coilnya jumlahnya ada 4. Kalau coil sih nggak masalah ya, untuk tertukar nggak apa-apa. Yang penting untuk kabelnya ini jangan sampai terbalik. Oke, setelah kita kendorkan, langkah berikutnya kita lepas untuk di tiap-tiap coil. Oke, setelah coil kita lepas atau baut kita lepas, langkah selanjutnya bisa kita angkat untuk di coil ini. Jadi 4 coil ini hanya dikunci oleh satu baut. Jadi setelah baut itu kita lepas, maka coil ini bisa kita angkat ya, langsung kita angkat saja. Maka sudah bisa kita lihat ya untuk businya di bagian dalam. Sebenarnya mobil ini belum lama ya diganti busi, tetapi karena penggantiannya juga saat itu kondisinya emergency, hanya asal mencari spare part.
dicurigai bahwa busi yang dipakai ini tidak original, sehingga untuk kali ini akan kita ganti lagi, kita carikan lagi yang original. Karena kalau yang pemakaian yang nggak original ini nanti tentu saja untuk performanya juga berbeda. Oke, berikutnya kita tinggal kendorkan untuk businya, kemudian kita bisa lepaskan ya. Ya, seperti ini. Jadi kita akan lepaskan semua businya atau keempat dari busi ini. Sebetulnya mobil ini belum lama ya dilakukan penggantian busi, kurang lebih baru berjalan 2000 km. Namun untuk busi yang dipasang ini adalah yang bukan original ya, yang dimana saat itu memang adanya ya ini, jadi mau tidak mau harus kita pakai. Tetapi yang kita rasakan saat itu adalah untuk tenaga dari mesin itu berbeda ya dengan biasanya, jadi agak loyo. Kemudian kalau kita cek untuk di rata-rata pemakaian bahan bakar itu juga lebih boros. Jadi untuk kali ini akan coba kita ganti businya dengan yang original. Ini kita beli atau kita dapatkan dari official store ya. Jadi bisa dipastikan bahwa produk ini adalah produk yang original. Baik, untuk berikutnya akan coba kita bandingkan dari kedua busi ini antara yang original sama yang KW ya. Jadi sebenarnya untuk busi ini ada dua kemasan. Yang pertama dengan logo Toyota seperti ini, yang kedua dengan kemasan dengan logo Denso ya. Jadi ada dua jenis dan ini sebenarnya nggak ada masalah karena isinya juga sebetulnya sama saja. Ya, jadi ada dua jenis kemasan, ada yang logonya Toyota dan juga logonya Denso. Jadi kita tidak bisa membedakan produk asli atau KW hanya dari kemasan atau dus luarnya saja. Yang bisa kita bedakan ini adalah dari fisik di businya tersebut. Jika secara sepintas sebenarnya ini businya mirip sekali ya dengan yang original. Baik, akan coba kita bandingkan dengan yang original yang barusan kita beli. Untuk ukurannya jelas sama ya, karena untuk jenisnya ini juga sama. Ini seharusnya ukurannya juga sama, dari panjang dan juga dimensinya ini sama persis. Kemudian untuk secara kasat mata ini juga sama persis sebetulnya ya. Oke, dari simbolnya, kemudian dari penulisan tipenya, kemudian ada tulisan iridiumnya juga sama persis. Dari atas juga sama persis, tidak ada yang membedakan dari kedua busi ini, yang original dan juga yang KW ini. Dan inilah perbedaan antara busi yang original dengan yang palsu atau KW. Oke, yang perbedaan pertama ini terlihat di bagian besinya ini. Untuk yang KW di sini tulisan Denso-nya lebih tipis ya, dan justru cenderung lebih rapi dibandingkan dengan yang original. Ini untuk tulisan Denso di bagian besinya ini dia lebih tebal dan juga lebih dalam untuk tulisannya, sampai simbol plusnya juga sama lebih dalam. Kemudian yang KW di sini ada tulisannya adalah Denso Japan ya. Yang di original ini tidak ada kata Japannya. Selanjutnya yang beda lagi ini adalah di busi original ini ada nomornya ya di bagian atas, yang KW nggak ada. Ini ada nomornya, entah ini nomor seri atau nomor apa, yang jelas ada nomornya di bagian atas Denso tadi. Untuk yang di KW atau yang di busi KW ini kita putar nggak ada nomornya. Oke, jadi itu dia perbedaannya. Kalau yang lain-lain di keramiknya ini sama persis ya, nggak ada bedanya sama sekali dari kedua busi ini. Selanjutnya setelah kita pastikan bahwa part atau busi yang kita pakai ini adalah produk yang asli atau produk yang bagus, maka berikutnya akan kita pasang busi ini pada mobil ini. Untuk pemasangannya kita lakukan satu persatu ya. Dari yang pertama terlebih dahulu kita bisa pasangkan
atau kita bisa kencangkan dulu untuk awal ini dengan menggunakan tangan. Jadi tujuannya biar kita tahu ya posisi dratnya ini nanti tidak salah. Jadi cara yang berikutnya juga sama, kita lakukan juga di busi-busi yang lain atau busi yang berikutnya. Kita bisa cek satu persatu apakah ada cacat atau ada yang berbeda busi ini dibanding dengan busi yang lain. Jika tidak ada, maka semua busi ini sudah bisa kita pasang. Dan langkah selanjutnya, setelah semua busi terpasang dengan baik, maka bisa kita kencangkan dengan menggunakan kunci busi atau kunci shock. Kalau mau lebih bagus sebenarnya bisa kita gunakan kunci momen ya, atau kunci torsi. Oke, setelah kita pastikan bahwa busi ini kencang, maka langkah berikutnya adalah kita pasangkan kembali untuk coil di tiap-tiap busi. Setelah semua coil terpasang, maka langkah berikutnya bisa kita pasangkan untuk baut di masing-masing coil. Dan jangan lupa setelah semua baut terpasang, kita kencangkan dengan menggunakan kunci nomor 10 ya. Jadi untuk mengencangkan ini nanti kira-kira saja, tidak usah terlalu kuat. Yang penting coil ini nanti sudah tidak goyang. Setelah semua coil kita pastikan terpasang dengan baik, bautnya juga sudah cukup kencang, maka langkah berikutnya tinggal kita pasangkan untuk kabel dari tiap-tiap coil ini. Dan jangan lupa ya, urutannya jangan sampai salah untuk nomor 1 sampai nomor 4. Langkah terakhir adalah kita tutup kembali untuk intake-nya ini atau aliran udara ini, kemudian kita pasang untuk bautnya agar intake ini nanti tidak goyang. Dan demikianlah pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.